Selamat datang kembali di channel Mudah Belajar Pemrograman. Baik, di video tutorial sebelumnya kita sudah kenalan dengan metode ya. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan topik mengenai metode ya, lebih detail lagi ya. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya parameter atau biasa juga disebut argumen gitu ya. Parameter atau argumen di dalam sebuah metode. Nah, silahkan teman-teman semua yang belum membuat ataupun belum menyiapkan file seperti yang latihan kemarin, silahkan bisa lihat video di part sebelumnya ya. Nah, yang sudah silahkan buka kembali file Java-nya. Silahkan. Oke, kita mulai. Nah, kemarin kita sudah bikin yang namanya metode 1 kayak gitu ya, dan mengeksekusinya. Nah, sekarang kita akan coba buat metode gitu ya. Buat metode void misalnya void judul seperti ini ya. Kemudian kita akan memberikan sebuah parameter. Nah, yang perlu teman-teman semua ketahui di sini, untuk parameter berisi ya kayak variabel lah ya, selainnya variabel. Jadi ada tipe, kemudian di sini ada nama. Jadi parameter ini ya pairing kayak gini ya. Ya, jadi pair kayak gini ya. Jadi ada ya, tipe dan nama ya, jodoh mereka kayak gini ya. Jadi di pair kayak gitu ya. Nah, di sini tipenya string. String itu kan untuk ya kayak kalimat kayak gitu ya, kata dan lain sebagainya. Nah, di sini misalkan kita akan menampilkan nanti yang ditulis di parameter. Gimana sih maksudnya? Udah ketik dulu aja deh. So di sini ya, misal gini, judulnya adalah, nah ini kan, sorry, kebalik ininya yang di sini. Nah sini dulu deh, susah amat. Ini. Nah kita tambahkan variabel parameter ini ya. Nah, di sini ada JDL. Nah, tambahkan JDL. Nah, ini ya. Sistem outprint judulnya adalah JDL. Nanti JDL ini akan mengambil parameter yang diinputkan ketika proses pemanggilan. Nah, ini dulu ya. Nah, kita coba eksekusi di sini di main method ya, di main method obj dot apa tadi namanya, judul gitu ya. Nah, di sini otomatis akan diberikan satu parameter karena kita bikinnya satu parameter. Nah, berhubung di sini string parameternya dan jumlahnya 1, ingat ini tulisannya 2 tapi ini 1 karena tadi ya, ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Jadi tipe sama nama parameternya. Nah, di sini tipenya kebetulan string. Di mana string itu kan harus ada literate double put ya, atau petik ganda kayak gitu. Nah, makanya di sini parameternya kita tambahkan petik gandanya untuk menyesuaikan tipe parameter yang sudah kita definisikan di sini. Nah, misalkan judulnya adalah gini aja deh misalnya, ini parameter metode. Nah, kita coba eksekusi ya, hasilnya seperti apa. Jalankan. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, judulnya adalah ini parameter metode. Nah, judulnya adalah ini merupakan output dari tulisan yang ada di line 18 ya. Judulnya adalah plus JDL. JDL ini
parameter yang kita tuliskan di line 9 ini. Ini parameter method. Nah, jadi fungsi dari parameter itu adalah untuk menangkap inputan yang diberikan ketika proses pemanggilan. Jadi ini nanti nilainya akan fleksibel jadinya. Enggak apa istilahnya ya? Kayak konstanta, nggak bisa diubah atau saklek nilainya kayak gitu ya. Artinya nanti nilainya bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan ketika proses pemanggilan. Karena kadang ketika proses pemanggilan di kondisi tertentu nanti nilainya bisa beda-beda kayak gitu ya. Ini untuk pertama ya, yang menggunakan satu parameter dengan tipe string ya, dengan tipe string. Nah, kita akan mencoba membuat yang lainnya ya. Misalkan kita bikin sebuah metode untuk proses perhitungan deh ya. Kita buat proses untuk perhitungan. Nah, misalkan nih kita bikin void penjumlahan. Nah, kita akan menjumlahkan dua bilangan ya, dua bilangan aja, enggak usah banyak-banyak. Dua bilangan cukup. Kita akan masuk parameter sini. Misalkan nilai jadinya tipe dulu. Kita mau pakai tipe apa nih penjumlahannya? Bilangan bulat atau desimal? Bulat dulu ya, berarti kita pakai int. Int nilai 1, nah ini ya, untuk mengindikasikan bahwa di situ parameternya lebih dari 1. Jadi pemisahnya pakai tanda koma. Jadi kalau seperti ini ya, di parameter ketemu koma, berarti di situ ada lebih dari satu parameter. Karena koma itu untuk memisahkan parameter kayak gitu ya. Ininya kalau di dalam metode ada ini ya, di parameter ini ada komanya, berarti dia mesti lebih dari satu parameter. Oke, kita pakai tipe yang sama, int nilai 1, int nilai 2. Kita langsung cetak atau jumlahkan dulu ya, bebas. Misalkan kita bikin int hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 ini ya. Kemudian kita sort ya, hasil plus ini ya, nilai 1. Nah, ini lumayan ribet kalau kayak gini ya. Hasil nilai 1 plus sini plus lagi nilai 2 plus lagi sama dengan hasil. Di sini ya, hasil nilai 1 ini nanti ya sesuai inputannya berapa, plus nilai 2 inputannya juga berapa nanti. Nah, di sini hasil di sini merupakan proses perhitungan yang sudah kita tulis di line 22 ini. Gitu ya. Nah, untuk proses pemanggilannya obj dot penjumlahan. Nah, di sini ada nilai 1 dan nilai 2. Nah, di sini dilihat nih, karena parameternya tulisannya kayak gini ya, nilai 1 nilai 2, jadi otomatis munculnya di sini kayak gini. Nah, kita langsung input aja nilai berapa yang mau kita jumlahkan. Misalkan 5 tambah 7. Nah, berarti sini 5, nilai keduanya itu 7. 5,7. Artinya apa? 5 ini akan menggantikan parameter di nilai 1, kemudian 7 ini akan menggantikan nilai di parameter kedua. Coba kita eksekusi terlebih dahulu ya. Jalankan. Nah, nih kita bisa lihat di sini ya. Oh, ini yang metode 1 ini saya kasih komen dulu aja ya, biar nggak terlalu mengganggu. Oke, ini ya. Judulnya adalah ini parameter metode. Nah, ini judul sini. Nah, supaya kelihatan lebih menarik lagi, kita ganti aja ya di sini ya.
penjumlahan dua nilai ini. Kita jalankan. Nah, ini ya. Penjumlahan dua nilai. Hasil 5 plus 7 12. Sini 5, 7 sama dengan 12. Benar gak? Kalau kita ganti misal 3 sama 9. 3 tapi 2. Ada. Ya, nggak apa-apa dah. 2 nggak apa-apa. 2 9. Ini nanti akan mengikuti nilainya. Hasilnya juga sama. Karena hasil perhitungan kan dari tadi ya variabel parameter. Ini 2 plus 9 11. Jadi ini akan menyesuaikan inputan ketika proses pemanggilan. Nah, tentunya dengan metode ini akan sangat fleksibel sekali. Dan dengan menggunakan metode, kita tidak perlu menulis rumus berulang-ulang dan proses pencetakan secara berulang-ulang juga. Jadi salah satu fungsi, salah satu manfaat ketika kita menggunakan metode, kita tidak perlu menulis ulang kode kembali. Ya, kan bisa jadi di dalam sebuah program kita butuh mengeksekusi sebuah blok kode itu berulang-ulang. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Ya, daripada kita nulis terus, ya mendingan kita kan tulis di metode, kemudian tinggal dipanggil. Nah, jadi seperti itu. Atau nanti untuk membreakdown suatu pekerjaan biar kelihatan lebih simpel. Dan bisa nanti digabungkan dengan pekerjaan yang lainnya. Jadi salah satu penggunaan metode fungsinya adalah seperti itu. Nah, di sini ya, ini kan keluar ini ya, hasil nilai satunya 2 plus, nah ini di sini muncul ya, plus nilai 2-nya 9, kemudian sama dengan hasil 2 tambah 9 di sini ya. Proses perhitungannya. 2 tambah 9 sama dengan 11. Ya, simpel kan ya, cukup mudah. Ya, nggak susah. Ya. Oke, jadi ini. Nah, misalkan kita mau ganti tipenya, bisa nggak sih? Nggak sama di sini. INT nilai 1, INT nilai 2. Bisa nggak? Sebenarnya bisa. Ya, mau coba? Oke. Double di sini ya. Nih, double, tapi di sini dilihat incompatible types possible lossy conversion from double to INT. Ini sebenarnya bisa diklik. Ini bisa di casting. Casting itu gampangnya kayak di convert. Yaitu ya, dipaksa untuk di convert. Ini kalau diklik nanti di sini jadinya INT. Ya. Nah, gini aja. Ini ya kita double. Nah, kayak gini. Kok double kok nggak masalah padahal di sini INT? Ya, karena gini. Kalau INT ditulis 12,0 itu kan nggak masalah kan ya? Karena dianggap sebagai bilangan bulat 12,0 nggak masalah. Tapi misalkan kalau kita mau nulis 7,5, ya belakangnya kan ada nilai, masih ada nilainya, nggak mungkin kita jadikan integer. Ya kecuali pembulatan ya, tapi di sini kita nggak bicara pembulatan, kita full melihat nilainya berapa. Tapi kalau misalkan tadi 12,0, tulis 12 saja nggak apa-apa, 12,0 juga nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi sifatnya lebih gambarnya lebih fleksibel, double lah kayak gitu ya, lebih fleksibel double. Di sini nilai 1 ini kan INT sebenarnya, tapi dia dimasukkan double nggak masalah. Karena tadi ketika kita menulisnya 12, nanti ketika double dia dianggap 12,0, 12.0. Udah kayak gitu. Tapi kalau misalkan 7,5 nanti dimasukkan ke INT, dianggapnya berapa? 7. Nggak bisa, itu pembulatan namanya. Gitu ya, mudah nggak? Bingung? Oh ya udah, nggak apa-apa lah. Lanjut aja berarti ya. Nah, misal kayak gini. Nah, ini INT nilai 1 double nilai 2. Di sini akan saya ganti. Misalkan 2 sininya 4,3. Koma pakainya titik ya, ingat. Ini INT bilangan bulat, parameter pertama. Parameter kedua itu bilangan desimal ya.
Nih, double, pakainya double. Ini kalau kita eksekusi, jalankan. Nah, di sini ya. 2 plus 4,3 sama dengan 6,3. Bener enggak? Bener lah ya. Oke. Nah, ini di sini. Ya, parameternya beda. Ini kalau saya tulis di sini 2,5, dia nggak mau. Kenapa? Karena kita coba dilihat, cek di sini ya. Incompatible types, possible lossy conversion from double to int. Nggak bisa. Ini juga nanti minta di casting. Ya, kalau diklik jadinya kayak gini. Nggak boleh. Ya, intinya nggak boleh karena dia apa ya tadi ya, int, nggak bisa desimal. Kalau yang ini 4 kayak gini aja ya, nggak apa-apa, karena tadi sekali lagi nanti pembacaan di programnya dia dianggap sebagai 4.0 karena tadi ya double desimal. Nah, misalnya di sini ya, jangan ulang deh, sama aja outputnya ya, kita nulisnya sama kok di sini. Nah, jadi seperti itu penggunaan sebuah, 2 buah, 3 buah dan seterusnya dari parameter di dalam sebuah metode. Nah, penggunaan parameter ini mutlak dilakukan nanti ketika teman-teman semua sudah membuat program yang sangat kompleks, atau enggak sangat kompleks deh, kompleks gitu aja, nggak usah yang sangat, tapi yang kompleks gitu aja. Pasti dibutuhkan penggunaan parameter di dalam sebuah metode. Kayak gitu ya. Nah, silahkan nih teman-teman semua mencoba sendiri ya, buat nggak usah sebuah, biasanya kan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu kan. Nah, silahkan teman-teman semua buat metode 3 itu ya tadi ya, sama persis kayak gini aja ya, tinggal fiturnya beda. Kalau ini untuk penjumlahan, nah nanti teman-teman semua buat yang misalnya pengurangan, void pengurangan, bla bla bla. Kemudian perkalian dan pembagian. Kemudian jangan lupa dipanggil di sini ya. Kemudian sertakan juga parameter yang mungkin diinginkan atau untuk coba-coba. Ya, nanti dieksekusi. Coba hasilnya gimana. Ya. Jadi seperti itu untuk ya pembahasan topik kali ini. Cukup mudah ya penggunaan parameter. Ya, di tutorial selanjutnya kita nanti akan membahas apa lagi ya? Oh ya, jenis-jenis metode terlebih dahulu deh. Ya, sebenarnya untuk materi metode ini bisa banyak banget. Akan tetapi yang saya sampaikan di sini hanya dasar-dasarnya terlebih dahulu ya, supaya enggak apa ya, pingsan kalau dikasih yang macam-macam. Baik, seperti itu dulu untuk pembahasan parameter atau argumen di metode di video tutorial kali ini. Nantikan tutorial selanjutnya. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan tambahkan komentar kalian di video ya, di bawah video tutorial ini. Bye bye.